Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Baik, kita lanjutkan kajian kita, masih membahas tafsir dari surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisatan min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum shadiqin wa la yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bidzalimin. Wa la tajidannahum akhrasan nasi ala hayatin wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sanatin wa ma huwa bimuzahzihi minal adzabi an yu'ammar wallahu basirun bima ya'malun. Katakanlah wahai Muhammad kepada siapa? Kepada orang-orang Yahudi, jika negeri akhirat di sisi Allah khusus untuk kalian saja, bukan untuk orang lain, maka mintalah kematian jika kalian orang-orang yang benar. Tetapi mereka tidak akan menginginkan kematian itu karena dosa-dosa yang telah dilakukan tangan-tangan mereka, dan Allah Maha mengetahui orang-orang zalim. Dan sungguh wahai Muhammad, engkau akan mendapati mereka orang-orang Yahudi itu manusia paling tamak akan kehidupan dunia ini, bahkan lebih tamak dibandingkan orang-orang musyrik sendiri. Masing-masing dari mereka ingin diberikan umur 1000 tahun, padahal umur panjang itu tidak akan menjauhkan mereka dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Baik, ayat ini menjelaskan kepada kita tentang sifat-sifat orang-orang Yahudi, di mana orang-orang Yahudi mengklaim sejak zaman dulu sampai hari ini bahwa mereka adalah orang-orang pilihan Allah. Al-Quran sampai mengatakan perkataan mereka, nahnu abna'ullah wa ahibba, kami ini adalah putra-putra Allah dan kami adalah orang-orang yang sangat dicintai Allah. Itu perkataan orang Yahudi. Perkataan inilah yang kemudian merendahkan umat-umat di luar Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi itu paling mengklaim benar sendiri, dan sorga itu hanya milik mereka saja. Bahkan seandainya Allah takdirkan, kata mereka, kalau seandainya kami harus pun masuk neraka, paling lama hanya 40 hari saja. Mereka mengatakan, wa qalu lan tamassana nar illa ayyaman ma'dudah. Mereka mengatakan, kalaupun kami harus disentuh neraka, paling hanya beberapa hari saja. Ada yang mengatakan 40 hari saja karena dosa kakek buyut mereka ketika ditinggal Nabi Musa. Kemudian mereka kufur 40 hari menyembah anak sapi yang dibuat patung oleh Samir. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengetes kejujuran mereka. Betul enggak kalian ini orang-orang pilihan Allah? Orang-orang yang pasti masuk surga dan yang lainnya masuk neraka.
Kalau ucapan kalian benar, qul, katakan ya Muhammad, jika negeri akhirat ini, in kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisatan min dunin nas, jikalau negeri akhirat ini di sisi Allah khusus untuk kalian Yahudi saja, bukan untuk orang lain, fatamannawul mauta in kuntum shadiqin, mintalah kepada Allah kematian, supaya dengan mati itu cepat masuk surga. Daripada susah hidup di bumi, bagus cepat mati, kan begitu, supaya mendapatkan kenikmatan yang jauh lebih nikmat dibandingkan kehidupan dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala tegaskan, wala yatamannawhu abadan bima qaddamat aydihim. Tetapi mereka orang-orang Yahudi itu tidak akan menginginkan kematian itu. Kalau seandainya engkau wahai Muhammad tanya kepada mereka, kenapa kalian tidak minta kematian kalau memang sorga itu sudah jelas-jelas tempat kalian dan bukan tempat orang lain? Maka pasti mereka akan menolak itu. Walan yatamannawhu abada. Mereka tidak akan menginginkan kematian itu. Kenapa? Bima qaddamat aydihim. Karena mereka tahu bahwa mereka memiliki dosa yang dilakukan tangan-tangan mereka. Wallahu alimun bil zalimin. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu terhadap orang-orang zalim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan alasan kenapa mereka tidak mau berangan-angan kematian, padahal mereka mengklaim surga itu milik mereka. Ini alasannya, wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin wa minal ladzina asyraku. Dan sungguh engkau akan dapati wahai Muhammad, mereka orang-orang Yahudi itu adalah manusia paling tamak terhadap dunia. Bahkan ketamakan mereka itu melebihi orang-orang musyrik. Lau yu'ammaru alfasanatin yawaddu ahaduhum lau yu'ammaru alfasana. Bahkan salah seorang Yahudi di antara mereka berangan-angan kalau bisa umurnya sampai ke 1000 tahun. Kemudian Allah bantah, wa ma huwa bimuzahzihi minal azab. Padahal umur panjang itu bukan berarti mereka dijauhkan dari azab. Tidak. Wallahu alimum bima ya'malun. Allah Maha mengetahui apa yang mereka lakukan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari 3 ayat ini banyak pelajaran yang kita bisa petik. Karena Nabi SAW bersabda, la tattabi'anna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in. Sungguh kalian wahai kaum muslimin akan mengikuti tata cara umat sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltum. Sekiranya mereka masuk ke lubang biawak padang pasir sekalipun, kalian akan ikut di belakangnya. Artinya di sini ada beberapa watak-watak Yahudi, sifat-sifat buruk Yahudi itu kemudian diwariskan kepada kaum muslimin. Apa itu? Tulul amal wa hubbud dunya. Panjangnya angan-angan dan dicintakan kita kepada dunia. Ini yang menjadikan manusia kemudian seperti watak Yahudi. Kalau bisa umur kita ini jangan 100 tahun, 200 tahun, 1000 tahun sekalian. Ini yang kita akan bahas faedah daripada ayat ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bicara tentang hubbud dunya, cinta terhadap dunia yang mengakibatkan tulul amal, akhirnya orang berangan-angan ingin dipanjangkan umurnya. Apa sih hubbud dunia itu, cinta dunia itu? Ulama mengatakan bahwa cinta dunia itu ketika dunia menguasai hati.
ketika dunia menjadikan pikiran untuk meraihnya, ketika dunia menjadi ujung tombak dalam kehidupannya, dia tidak beramal kecuali karena dunia, tidak berfikir kecuali untuk memikirkan dunia, tidak semangat kecuali untuk dunia, tidak bahagia kecuali mendapatkan dunia, tidak sedih sedih ketika dunia hilang di tangannya, dan begitu seterusnya. Intinya bahwa ketika dunia menguasai seseorang, berarti dia cinta kepada dunia. Karena logikanya begini, terkadang ada orang yang ingin mencari harta banyak-banyak, tujuannya ingin menguasai harta. Itu pada awalnya. Pada awalnya orang yang mencari harta itu terpikir untuk menguasai harta. Kalau dia orang baik, dia sudah berpikir dia ingin sumbang pesantren, dia ingin sumbang masjid, dia ingin sumbang panti asuhan, dia ingin berbuat baik, sedekah, zakat, dan begitu seterusnya. Itu pada awalnya. Tapi kalau seandainya dunia itu sudah diraihnya, ikhwan, justru angan-angan itu terbalik. Dunia pula yang kemudian menguasai dia. Ketika dunia menguasai dia, inilah yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW, ta'isa abdud dinar wa ta'isa abdud dirham. Celaka hamba-hamba dinar dan celaka hamba-hamba dirham, hamba rupiah, hamba dolar, hamba ringgit, dan begitu seterusnya. Kenapa kemudian dalam Islam hubbud dunya ini sangat dicela? Karena banyak madaratnya. Yang pertama, hubbud dunya min asbab al-wuqufil ma'asi. Kebanyakan orang cinta dunia itu menyebabkan orang mudah terjerumus kepada kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Umumnya seperti itu. Karena biasanya kalau orang mengejar dunia, persis seperti sabda Nabi SAW, sayati alaikum zaman la yubalil mar'u bima akhadal man. Akan datang zamannya, ikhwan, manusia tidak akan peduli ketika dia mencari harta, apakah yang dicarinya halal ataukah yang dicarinya haram. Inilah yang kemudian menjadikan bahwa hubbud dunia itu membuka pintu kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak peduli dia. Bahkan ulama juga mengatakan hubbud dunya min asbabil adawati bainan nas. Cinta dunia itu menyebabkan permusuhan di antara manusia. Tak jarang kita dapati anak bermusuhan dengan orang tuanya gara-gara dunia. Saudara bermusuhan dengan saudaranya gara-gara dunia, gara-gara waris atau yang semacamnya. Dan begitu seterusnya. Terjadinya pembunuhan itu juga gara-gara dunia. Hasad, kedengkian muncul itu gara-gara dunia. Makanya kemudian di sini hubbud dunya itu di antara sebab-sebab al-adawah, terjadinya permusuhan di antara manusia. Bahkan yumazzikul usratul wahid, bisa merusak satu keluarga. Betapa banyak istri meminta cerai gara-gara apa? Hubbud dunya. Gara-gara suaminya tidak kerja, minta cerai dia. Ada uang, abang saya. Tak ada uang, ku tendang, katakan begitu ya bahasanya. Artinya bahwa terkadang gara-gara dunia ini keluarga bisa pecah. Ketika satu keluarga dia sudah diberikan kekayaan, kemudian ada keluarganya minta bantuan. Okelah, satu kali dikasih, dua kali dikasih, tiga kali malas dia ngasih. Akhirnya handphonenya di silent. Berakhir dengan pemblokiran. Ah, malas gitu. Kenapa? Si pinjam duit terus. Gitu. Jadi akhirnya kemudian keluarga hancur gara-gara dunia. Kemudian juga tasabaqun nas alal hayat. Terkadang orang gara-gara dunia itu memperlambat-lambat tobat. Kapan tobat? Insyaallah nanti. Nantilah ada waktunya. Kapan nanti?
Udah lama ditanya lagi, belum tobat juga. Mana nanti, masih lama. Jadi ada orang yang kemudian ketika cintanya kepada dunia itu, dia akan memperlambat tobat. Susah untuk tobat itu. Karena orang kalau sudah sibukkan dunia, ikhwatu fiddin, yang tadinya rajin salat mulai jarang-jarang diakhiri dengan meninggalkannya. Yang tadinya rajin hadir di majelis taklim kemudian mulai jarang-jarang, akhirnya hilang, kemudian futur. Begitu ikhwan. Yang tadinya murah senyum, ketika kemudian hubbud dunia, dunia sudah di tangannya, senyum pun susah, bakhil dia. Jangankan uang, senyum aja dia bakhil. Begitulah orang-orang yang cinta dunia, susah untuk memperlombat tobatnya. Bahkan lebih daripada itu, hilang qanaahnya. Hilang qanaahnya. Qanaah itu artinya ridha dengan pemberian Allah. Maunya itu terus bertambah dan banyak. Persis seperti firman Allah Subhanahu wa taala, jama'a malahu wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah. Kalau harta sudah dihitung-hitung, biasanya dalam pikirannya kapan bertambah dan kapan bertambah. Kemudian dia menyangka dia akan dikekalkan di dalam. Bahkan yang lebih parah, ketika dia sudah lambat bertobat, biasanya juga dia lambat untuk melakukan ketaatan. Salatnya akhirnya sering masbuk, sopnya paling belakang. Kadang-kadang salat sendiri, kadang-kadang salat di tokonya, kadang-kadang salatnya kayak ayam matuk dikasih beras gitu, cepat sekali. Karena bagi dia waktu itu berharga. Dia tidak memandang salat, dia mandangnya fulus saja dalam otaknya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, padahal Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala mengatakan, kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala bahwa ada dua penyakit yang dua penyakit ini menghancurkan kehidupan orang-orang saleh. Orang-orang saleh bisa hancur dengan dua penyakit ini. Apalagi orang toleh. Orang saleh aja bisa hancur. Apa itu? Tulul amal. Pertama, panjang angan-angan. Yang kedua, hubbud dunia. Dalam perkataannya yang lain, hubbud dunia wal jahl. Cinta dunia dan kejahilan. Jahil akan hakikat dunia. Kita tidak menafikan di semua manusia, ikhwan, saya, antum, siapapun, tidak lepas daripada tulul amal, panjang angan-angan. Semua orang terkena penyakit ini, panjang angan-angan. Pasti antum pengen ini, pengen itu, pengen punya rumah, sudah punya rumah, pengen bagus, sudah bagus, pengen dua, istri pun kalau bisa tambah. Itu angan-angan antum. Angan-angan saja. Semua orang itu punya angan-angan, tidak mungkin tidak punya angan-angan. Bahkan ulama mengatakan, walaupun orang sudah tua sekalipun, walaupun sudah membungkuk badannya, sudah menggunakan tongkat, mata pun sudah mulai rabun, telinga pun sudah tidak mendengar, tapi angan-angan tidak mungkin hilang karena tuanya badan. Angan-angan itu terus ada. Itu yang ditakutkan orang-orang saleh. Orang-orang saleh itu takut dengan tulul amal, panjangnya angan-angan. Dan panjangnya angan-angan itu disebabkan karena hubbud dunia. Karena cinta dunia berakhir dengan tulul amal. Ya. Sebab kalau seandainya dia tidak cinta dengan dunia, pasti akan pendek angan-angan. Angan-angan dia untuk akhirat saja. Tapi ketika dunia sangat dicintainya, pasti itu panjang angan-angan. Enggak mungkin enggak panjang. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat qimatud dunya indallah, hakikat dunia atau harga sebuah dunia di sisi Allah Subhanahu wa taala, ikhwan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Lau kanatid dunya ta'dilu janaha ba'udah." Seandainya dunia ini memiliki harga walaupun satu sayap seekor nyamuk. Anggaplah harga dunia itu seperti sayap seekor nyamuk, di mana nyamuk bisa terbang dengan sayapnya.
ma saqa kafiran minha syurbatama, kata Rasul. Tentu orang kafir tidak akan diberikan kesempatan untuk meminum walaupun setetes air yang ada di bumi, kalau dunia itu ada harganya, walaupun hanya sesayap nyamuk. Tapi karena dunia tidak ada harganya walaupun sesayap nyamuk, makanya kemudian orang-orang kafir mereka minum sesukanya, makan sesukanya, tinggal sesukanya, dan begitu seterusnya. Karena kalau seandainya dunia ini ada harganya walaupun sesayap nyamuk, ikhwan, tidak mungkin Nabi SAW harus berlelah letih dalam berdakwah, mengajak manusia sampai dicaci, dimaki, diancam, sampai dibuat makar pembunuhan. Kalau seandainya dunia ini ada harganya walaupun sesayap nyamuk, tidak mungkin para sahabat harus syuhada, mati syahid dalam pertempuran. Kalau seandainya dunia ini memiliki harga walaupun sesayap nyamuk, tidak mungkin para du'atut tauhid mereka akan disakiti, diuji, dan begitu seterusnya. Tapi karena dunia tidak ada harganya, makanya kemudian orang kafir bisa berlaku sesukanya, orang ahli maksiat bisa berbuat sesukanya, menyakiti para nabi, menyakiti para sahabat Rasul, menyakiti para pewarisnya, para ulama dan para duat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, di dalam surah Al-Mu'minun 55 Allah menegaskan, ayahsabuna annama numidduhum bihi min malin wa banin nusari'u lahum fil khairah bal la yash'urun, kata Allah. Apakah mereka manusia mengira bahwa kami memberikan harta dan anak-anak kepada mereka berarti bahwa kami menyegerakan kebaikan kepada mereka? Allah katakan tidak, sama sekali mereka tidak menyadari itu. Seolah-olah Allah ingin katakan kepada kita bahwa dunia ini ketika dimiliki oleh orang-orang kafir, ketika dimiliki orang-orang fasik, ketika dimiliki orang-orang ahli maksiat, itu bukan menunjukkan kebaikan untuk mereka. Makanya sering saya ulang-ulang bahwa kalau seandainya kemudian orang yang memiliki harta itu maknanya dia dicintai Allah dan diturunkan kebaikan kepadanya, kenapa pula kemudian banyak orang-orang yang ahli ketaatan, sholatnya rajin, puasanya rajin, dan begitu seterusnya, mereka fuqara, mereka miskin? Ya, harusnya orang-orang yang lebih dekat kepada Allah yang diberikan dunia kan kepada mereka. Tapi rupanya dunia ini berkongsi antara mukmin dan kafir. Dunia ini berserikat antara orang yang taat dengan ahli maksiat. Ketika Qarun kaya, Sulaiman juga kaya. Ketika Abu Lahab kaya, Abu Bakar juga kaya. Berserikat kekayaan itu. Ketika kemudian berserikat kekayaan itu, maknanya bahwa dunia itu tidak ada qimah, tidak ada harganya. Makanya Nabi SAW mengatakan, innallaha yu'ti dunya ala man yuhib wa ma la yuhib. Allah itu ketika memberikan dunia, maka Allah berikan kepada yang dicintainya dan kepada orang yang tidak dicintainya. Beda dengan iman, tidak diberikan kecuali orang yang dicintai. Inilah menunjukkan hakikat dunia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sebutkan dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, la yazalu qalbul kabiri syabban fi sanataini, akan senantiasa hati orang yang sudah tua itu merasa muda. Ada orang-orang tua hatinya itu merasa muda, namanya tua-tua keladi, makin tua makin jadi katanya. Jadi kata Nabi SAW, senantiasa hati orang yang sudah tua renta merasa menjadi anak muda dalam hatinya pada dua perkara: hubbud dunya wa tulul amal, cinta dunia dan panjangnya angan-angan. Makanya antum akan dapati di masyarakat, bahkan saya pernah dapati, dan bukan hanya satu dua, banyak sekali
Orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepadanya rizki yang luas, mudah untuk membuka usaha. Usianya sudah tua, sudah di atas 60 pun dia mungkin pengusaha. Harusnya usia-usia seperti ini kan istirahat. Sebab kalau seandainya dia pensiun tidak bekerja, cukup memakan dari uang bisnis yang sudah berjalan itu saja, tidak habis dimakan 7 turunan. Tapi kenapa dia masih sibuk? Masih sibuk ngantor, masih sibuk memikirkan membuat cabang sana sini kan? Kenapa demikian? Seolah-olah dia tidak akan mati. Itulah yang dikatakan Nabi SAW di sini, bahwa ada orang-orang tua itu berhati anak muda pada 2 perkara. Hubbud dunya, karena cinta kepada dunia, dan panjangnya angan-angan. Dia pikir usia yang sudah 60 tahun atau 70 tahun ketika bisnisnya kemudian dilebarkan, dia tidak akan mati. Makanya dia kejar terus dunia itu sampai di mana ujungnya katanya. Padahal dunia itu tidak ada ujungnya. Dimanapun anda cari tidak akan ada ujungnya dunia itu. Karena 2 perkara yang dicari tidak akan kenyang, talabul ilmi wa talabul mali. Mencari ilmu semakin didalami makin bodoh kita rasanya. Dan talabul mal, mencari harta makin kaya makin miskin karena ingin terus mendapatkannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Anas ibn Malik radhiyallahu anhu menceritakan, jadi suatu ketika Nabi SAW membuat khat, garisan. Ada 2 garisan, set gitu ya. Kemudian kata Rasulullah, hadal amalu wa hada ajaluhu. Yang ini angan-angannya panjang sekali. Rasul mau menggaris panjang sekali. Inilah angan-angan manusia. Kemudian Rasul menggaris lagi, inilah ajalnya pendek. Saya analogikan begini, ikhwan. Terkadang antum ketika menanam mangga dari kecil, rambutan, kemudian duren, semangking yang enak, ya. Kemudian apalah kita tanam dari yang kecil itu. Antum berangan-angan, kalau seandainya dia hidup sampai besar, kemudian nanti berbuah mangga, rambutan, durian, apapun, antum tinggal menikmatinya. Tapi takdir berkata lain. Belum berbuah antum pula sudah mati yang menanamkan. Belum berbuah antum sudah mati. Lalu siapa yang menikmati yang antum tanam itu? Itulah kata Nabi SAW, ada orang itu angan-angannya panjang sekali gitu ya, tapi ajalnya pendek sekali. Betapa banyak orang-orang yang kemudian mencari harta banyak-banyak, yang menikmati bukan yang mencarinya. Yang menikmati itu orang lain, anak turunannya, ahli warisnya. Justru menjadi bencana alam bagi ahli warisnya. Terkadang ketika di awal kematiannya nangis, kalau seandainya air mata dikumpulkan 2 ember pun tidak akan penuh. Saking sedihnya orang tuanya meninggal. Ketika orang tuanya sehari 2 hari dipendam, sudah nggak ingat. Yang ingat sertifikatnya taruh di mana, di notaris mana, kunci berangkasnya di mana. Sudah sibuk tuh, kan begitu. Jadi ada orang-orang yang seperti itu, dia tanam tapi orang lain yang kemudian menikmatinya. Itulah sabda Nabi SAW ketika menggaris garisan. Inilah panjang angan-angan, ajalnya di sini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat salafun saleh, para salafus saleh, ketika Abu Ubaidah ibn Jarrah, Zubair ibn Awam radhiyallahu anhu mendengar ayat al-haqumut takatsur hatta zurtumul maqabir, sampai kepada latus alunna yauma idzin anin na'im. Al-haqumut takatsur, berlomba-lombanya kalian terhadap dunia sudah melalaikan kalian. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian zurtum. Zurtum itu artinya ziarah. Maksud ziarah di sini apa? Diingatkan bahwa engkau akan dikubur juga. Makanya ketika kita berziarah kubur apa? Di antara salamnya, assalamualaikum ya ahlal kubur, keselamatan bagi kalian penduduk kubur, wa inna insyaallah bikumu lahikun, kami pun akan menyusul kalian. Artinya bahwa ayat ini
mengingatkan bahwa jangan sampai melalaikan kalian, berlomba-lombanya kalian terhadap dunia, karena kalian akan mengunjungi kuburan dan kalian akan dipendam di situ. Kalla saufa ta'lamun. Kalla ini kalimatul jazm. Sekali-kali jangan seperti itu. Sudah berhenti. Yang melalaikan kepada dunia, melalaikan akhirat dari dunia itu stop sampai di sini. Itu maksudnya. Kalla itu artinya. Karena kalian akan mengetahui apa? Hakikat dunia. Kemudian Allah takkid lagi, summa kalla saufa ta'lam. Kemudian kalian sungguh akan mengetahui, bukan hanya ilmu tetapi juga dengan keyakinan. Summa latus'alun, kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Sampai di sini titik, karena kalimatnya kalimat baru. Seolah-olah ingin dikatakan bahwa apakah nunggu kalian mati, masuk kuburan, kemudian kalian baru ingat bahwa dulu ketika berlomba-lomba itu telah melalaikan dari ibadah? Jangan seperti itu. Itu maksudnya. Karena kalian akan diperlihatkan neraka jahim. Kemudian di ujung ayat mengatakan, dan kalian akan ditanya terhadap nikmat yang Allah anugerahkan kepada kalian. Zubair ibn Awam radhiyallahu anhu ketika mendengar ayat ini datang kepada Rasul. Rasul, bukankah kami na'kulul aswadan, hanya memakan kurma kering dan air putih saja? Apakah kurma kering dan air putih juga akan ditanya? Kata Zubair itu. Kata Nabi SAW, ya, semua akan ditanya. Bukan hanya itu saja, semua nikmat akan ditanya. Semua nikmat akan ditanya. Artinya bahwa perkataan Zubair ibn Awam radhiyallahu an tersirat kepada kita bahwa kita ini bukan hanya hidup di dunia saja, tapi ada kehidupan yang lain yang untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita. Makanya kemudian Sa'id ibn Amir Az-Zahid, Sa'id ibn Amir, orang yang luar biasa. Jadi dia itu kan ketika Umar jadi khalifah, dia banyak menasihati. Nasihatnya bagus, luar biasa. Pokoknya menasihati Umar itu sampai nangis dinasihati oleh Sa'id ibn Amir. Bahkan dia mengatakan, usika ya Umar antahsyalillah. Aku wasiatkan kepadamu wahai Umar, takutlah kau kepada Allah. Jangan takut kepada manusia, takut kepada Allah. Kemudian banyak berikan nasihat. Kata Umar, aku tidak bisa melaksanakan nasihatmu ya Sa'id. Kata saya, tidak, pasti kau bisa. Melihat bahwa Sa'id ini orangnya amanah, jujur, taat, zuhud, dan begitu seterusnya dari sifat-sifat kebaikan, Umar mengatakan, kalau begitu aku akan jadikan kau gubernur di Himsa. Kata Sa'id, enggak bisa Umar, aku tidak bisa jadi gubernur. Umar marah, waihak, celaka engkau. Kau letakkan kekuasaan di pundakku, giliran aku perintahkan kau tak mau pula. Kau harus jadi gubernur di sana. Terpaksalah Sa'id ibn Amir jadi gubernur di Himsa. Sa'id ibn Amir ketika jadi gubernur di Himsa itu dicintai rakyat Himsa di Syam sana, karena keadilannya, karena amanahnya, dan begitu seterusnya. Allah takdirkan Himsa terkena paceklik hebat, gersang tanahnya. Mulailah kemudian orang kelaparan, ekonomi turun. Akhirnya kemudian orang-orang Himsa pun datang ke Madinah melaporkan kondisi Himsa kepada Amirul Mukminin radhiyallahu anhu. Boleh jadi Amirul Mukminin bisa memberi bantuan untuk memulihkan ekonomi yang ada di Himsa sana. Maka Umar mengatakan, kalau begitu catat semua fuqara, nama-nama fuqara yang ada di Himsa, kemudian serahkan kepadaku. Berapa banyak fuqara yang ada di sana? Kemudian orang ini pulang, kemudian setelah 1 tahun balik lagi, kemudian mencatat para fuqara yang ada di Himsa. Mulailah dibaca oleh Umar bin Khattab radhiyallahu. Ketika dibaca 1 si fulan, 2 si fulan, 3 si fulan, rupanya ada nama gubernur di situ, Sa'id ibn Amir. Kata Umar, ini siapa ini? Kok masuk dalam deretan orang-orang fuqara wal masakin? Padahal gubernurnya ini. Dikiranya Umar, oh boleh jadi mungkin kesamaan nama, tetapi bukan orang, bukan kesamaan orang, ini mungkin kesamaan nama saja. Tapi Umar mengatakan, siapa Sa'id di sini?
Maka orang ini mengatakan, dia Sa'id ibn Amir, gubernur kami wahai Amirul Mukminin. Fabaka, Umar pun menangis. Kok ada seorang gubernur masuk pula dalam catatan dari orang-orang fakir? Ya, kalau sekarang itu ada apa namanya, kertas dari RT RW yang menunjukkan antum fakir kan, itu ya, dapat bantuan itu ya. Kok gubernurnya pula yang fakir? Mana ada di zaman sekarang gubernur fakir? Syarat jadi gubernur harus kaya kalau sekarang. Kalau fakir nggak akan kepilih, karena tidak bisa nyerang fajar di waktu fajar itu, nggak bisa. Nggak ada serangan fajar kalau dia fakir itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu langsung memerintahkan pengawalnya, ambilkan mal dari Baitul Mal, harta dari Baitul Mal. Kemudian diambilkan harta dari Baitul Mal, serahkan kepada gubernur harta ini. Dibawanya harta ini ke Syam, ke Himsa. Kemudian diletakkan kepada Sa'id bin Amir. Wahai Sa'id, ini harta dari Amirul Mukminin untuk. Tiba-tiba dia menjerit, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Istrinya dengar dari dapur. Dia mengatakan, "Wahai Sa'id, wahai suamiku, apakah Amirul Mukminin meninggal dunia? Kenapa Anda istirja?" Kayak kita ini kalau ngomong innalillahi pasti ada orang meninggal. Jadi istrinya mengatakan, "Wahai suamiku, apakah Amirul Mukminin meninggal dunia? Kenapa kau istirja innalillahi wa inna ilaihi raji'un?" Kata Sa'id ibn Amir, bahkan ini lebih dahsyat dibandingkan meninggalnya Amirul Mukminin. Kemarin kau, kata istrinya, keluar, dilihatnya dinar, harta banyak. Kata istrinya, kenapa dengan engkau? Ini kan harta hadiah dari Amirul Mukminin. Kemudian Sa'id mencela istrinya, wahai aki, celaka engkau. Fitnah ini lebih besar dibandingkan kematian Amirul Mukminin. Kemudian istrinya menyarankan kepada Sa'id, kalau engkau ingin melepaskan fitnah ini, sedekahkan. Akhirnya Sa'id bin Amir menyedekahkan semua dananir, dinar itu kepada fuqara wal masakin. Tidak ada satupun dinar yang diambilnya. Kalau seandainya antum mendapatkan harta seperti ini, istri antum tidak mungkin nyarankan diinfakkan. Kira-kira diinfakkan, kata istri antum, "Alhamdulillah bang, ini rumah belum selesai cicilan, lunas lari ini," gitu. Tetangga tengok mobil bagus, kita pun bisa beli, katanya. Dan begitu seterusnya. Itu kalau istri antum. Ya. Antum lebih parah lagi, nggak kasih tahu istri antum untuk kawin, diam-diam. Baik, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan, itulah para sahabat Nabi, memotong kecintaan kepada dunia dengan cara seperti itu. Salafun saleh luar biasa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perhatikan beberapa ucapan para sahabat. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "La yatulanna 'alaikumul amad wa la yulhiyannakum al-amalu fa inna kullama huwa atin qarib." Janganlah kalian memperpanjang angan-angan kalian, dan jangan pula angan-angan kalian melalaikan kalian, karena sesungguhnya sesuatu yang kalian tunggu, maksudnya kematian, itu sudah dekat kepada kalian. Bahkan Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu mengatakan, "Thalathun a'jabatni hatta adhakatni." 3 perkara yang menakjubkan diriku sehingga membuat aku tertawa, kata Salman Al-Farisi. Mu'amilud dunya wal mautu yatlubuh. Salah satunya adalah orang yang berangan-angan kepada dunia, ingin mengejarnya, tapi kematian sudah mencarinya. Betapa banyak orang-orang yang ketika dia berjalan dari rumahnya ke tempat pekerjaannya, tiba-tiba kecelakaan di tengah jalan, kemudian mati. Itulah ucapan Salman Al-Farisi di sini. Betapa banyak orang-orang yang berangan-angan ingin meraih dunia, rupanya kematian sedang mencarinya. Dan itu kan umum, kadang-kadang sedang bekerja jatuh mati, sedang di jalan ketabrak atau nabrak mati.
Begitulah Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu mengungkapkan bahwa mu'amilud dunia, orang yang berangan-angan dunia itu tidak sadar bahwa kematian sedang mencarinya. Bahkan Isa bin Maryam, Al-Masih Isa bin Maryam mengatakan, man dzalladzi yabni ala maujil bahra dara. Siapa yang bisa membangun rumah di atas lautan? Nggak ada yang bisa membangun rumah di atas lautan. Antum pindahkan rumah yang ada daratan di atas lautan, tenggelam dia. Seolah-olah Isa bin Maryam ingin mengatakan fala tattakhidunaha qarara. Kalau kamu sudah tahu bahwa membangun rumah di atas lautan itu tidak akan bertahan lama, maka janganlah engkau menjadikan hal itu sebagai angan-angan untuk mencapainya. Seolah-olah Isa ingin mengatakan bahwa apapun yang kita bangun di dunia ini tidak akan lama. Nggak akan lama, coba. Karena dunia ini bisa merubah segalanya. Bisa merubahnya. Kita lihat coba orang-orang dulu. Presiden-presiden kita saja yang sudah meninggal. Antum datang ke kuburannya, ke kuburan Bung Karno, Pak Harto, Pak Habibie dan begitu seterusnya. Kemudian di sampingnya ada kuburan-kuburan orang-orang biasa. Apa bedanya? Presiden dengan rakyat biasa kalau sudah masuk ke liang lahat, tidak ada bedanya. Enggak ada bedanya. Orang yang paling kaya dulu sekalipun tidak bisa mencegah mungkar dan nakir, membuat fitnah kepadanya. Tidak bisa. Di dunia dia punya ajudan. Kalau ada yang mengancamnya, ajudannya yang maju. Sekarang mana ajudan di kuburan? Supaya menahan mungkar dan nakir tidak bertanya? Mana bisa? Jadi kalau sudah masuk liang lahat, itu tidak dibedakan mau Bung Karno dengan siapapun sama saja. Yang membedakan itu ketika mereka hidup, oh ini presiden kita hormati, oh ini biasa saja, oh ini menteri dan begitu seterusnya kan. Tapi kalau sudah masuk liang lahat, coba kita diamkan di atas kuburan, jangan dikuburkan 1 tahun saja, kira-kira jadi apa tuh? Sudah nggak ada, tinggal tulang-tulangnya saja kan begitu. Mana orang-orang yang dulu dibangga-banggakan itu? Dari sini menunjukkan ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Itulah perkataan Isa bin Maryam. Jangan jadikan tujuan, karena tujuan itu tidak lama di dunia. Bahkan dikatakan kepada Muhammad ibn Wasi', kaifa tajiduka? Saat dia jalan-jalan kematiannya, ditanya, apa yang kau rasakan? Alim, seorang ulama, Muhammad ibn Wasi'. Dia mengatakan qasirul ajali, tawilul amali, musiul amali, katanya. Pendeknya ajalku, panjangnya angan-anganku, buruknya amalanku. Ini seorang ulama yang ngomong begini. Harusnya ini dikatakan oleh kita saat detik wafatnya. Tapi begitulah ulama takutnya kepada akhirat, karena merasa kalau bisa usianya itu dipanjangkan untuk beramal. Sebagaimana Rasul mengatakan, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu wa syarrukum man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Sebaik-baik kalian yang dipanjangkan umurnya dan baik amalannya, tapi seburuk-buruk kalian yang dipanjangkan umurnya tetapi jelek amalannya. Lalu apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak panjang angan-angan, tidak terlampau cinta dunia? Ikhwan, Islam tidak melarang antum kaya. Bukan berarti ketika Islam mencela hubud dunia tidak boleh kaya, tidak. Yang dilarang itu kalau dunia dimasukkan ke dalam hati itu saja sebenarnya. Tapi kalau dunia hanya diletakkan di tangan, tidak ada masalah. Seolah-olah dunia itu hanya ketika datang sebatas di tangan, ketika pergi hanya pergi dari tangan saja. Itu tidak ada masalah. Itu namanya zuhud. Ini suara apa? Suara azan. Sedikit saja ya. Jadi yang pertama, singkat, jalan keluarnya adalah hendaklah seseorang mengetahui bahwa dunia itu bukan tujuan. An ya'rifa anna dunya laysat hiyal hadaf. Satu. Yang kedua, annal insan al-aqil an yatadzakkar al-maut ad-daim. Orang yang berakal kalau bisa terus ingat kematian. Kemudian yang ketiga, an yusahhiha nadaratahu ila dunia, benarkan pandangan kita kepada dunia, bahwa dunia ini hanya sebatas kita hidup.
Tetapi akhirat itu perjalanan yang panjang. Kemudian yang keempat, biasakan ziarah kubur. Ziarah kubur. Jangan ketika ada orang mati ke kuburan sambil ziarah kubur, tidak. Menyengajakan diri ziarah kubur untuk melembutkan hati dan mengingat kematian. Kemudian juga yang kelima, la tu'alliq qalbaka bima huwa wa zail. Jangan digantungkan hati kepada perkara yang jelas-jelas pendek. Dunia ini pendek, jangan digantungkan kepada yang pendek. Gantungkanlah kepada perkara yang lama, maksudnya surga. Kemudian yang nomor 6, i'tabir watta'ib bi sur'ati mururil ayyami wasyuhuri wal a'wam. Cobalah ambil pelajaran dari cepatnya hari berlalu, berganti minggu, minggu pergi, gantilah bulan. Bulan entah kemana, sudah ganti pula tahun. Dulu kita anak-anak, sekarang sudah besar. Sekarang sudah besar, rupanya sudah berumah tangga pula. Sebagian kita mungkin sudah punya cucu. Cobalah ngaca, hitung uban kita berapa di situ. Kalau kehitung, artinya bahwa kita ini ambillah pelajaran dari sisa-sisa umur kita. Sebagaimana dikatakan Fudail ibn Iyad, perbaiki sisa waktumu yang kau jalani sekarang, Allah akan ampuni dosamu yang telah dan yang sekarang kau lakukan. Tetapi kalau engkau buruk melakukan yang sekarang, Allah akan azab dosamu yang telah kau lakukan dan yang sedang kau lakukan, kata Fudail ibn Iyad radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.